Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati dari Ekonomi Pembangunan B dengan NPM 1934010072. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisa karya tulis ilmiah yang berjudul Analisis Pengaruh Cadangan Devisa, Utang Luar Negeri, dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Laporan ini ditulis oleh saudara Roni Iskandar, yaitu salah satu mahasiswa aktif Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Setelah dianalisa, dalam laporan hasil penelitian ini terdapat 5 bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, dan penutup. Untuk bab pertama yaitu pembahasan, yang tentunya di dalamnya terdapat latar belakang. Latar belakang di sini berisi mengapa permasalahan tersebut harus diangkat. Lalu, pada laporan ini, masalah yang diangkat yaitu mengenai keadaan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami fluktuatif setiap tahunnya, yang didukung oleh grafik laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2009 sampai tahun 2008 yang bersumber dari Badan Pusat Statistika. Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka masalah yang dibahas dapat dirumuskan yaitu bagaimana pengaruh cadangan devisa, utang luar negeri, dan jumlah uang yang beredar terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta bagaimana antara ketiganya bersama-sama terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian bab kedua yaitu landasan teori. Pada laporan penelitian ini, landasan teori di sini berisi penjelasan dan teori-teori tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia, cadangan devisa, utang luar negeri, dan jumlah uang beredar. Kemudian bab ketiga yaitu metode penelitian. Pada laporan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif pada dasarnya menekankan analisinya pada data-data numerikal atau angka yang diolah dengan metode statistika. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut sumbernya adalah data urut waktu atau time series, yaitu data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ordinary least square. Inti metode ini adalah mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut. Maka, dari metode penelitian yang digunakan, diperoleh hipotesis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, HO, pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y tidak berpengaruh signifikan. Dan yang kedua, HA, yaitu pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y berpengaruh signifikan. Kemudian bab keempat, yaitu pembahasan. Berdasarkan penelitian tersebut, maka diperoleh hasil berupa pembahasan, yaitu regresi yang digunakan di dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh X1 atau cadangan devisa, X2 atau utang luar negeri, dan X3 atau jumlah uang beredar terhadap Y atau pertumbuhan ekonomi, yang mana persamaan regresinya adalah Y sama dengan min 55,61 ditambah 5,50 X1 dikurangi 4,23 X2 dan 0,13 X3. Artinya, cadangan devisa memiliki hubungan negatif, utang luar negeri memiliki hubungan positif, dan jumlah uang beredar memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, untuk hasil penelitian dan pembahasannya sudah sesuai atau sejalan dengan apa yang dirumuskan sebelumnya oleh penulis pada bagian rumusan masalah. Dan yang terakhir, bab 5, yaitu penutup. Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran penulis mengenai hasil penelitian yang tercantum dalam karya tulis ilmiah tersebut. Kesimpulan berisi tentang ringkasan yang singkat, jelas, dan sistematis dari hasil penelitian dan pembahasan. Sedangkan saran berisi pendapat atau usul dan kritik yang membangun dari penulis terhadap masalah yang dibahas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan tentang hasil analisa karya tulis ilmiah. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.